terkenal dengan dai ilusionis nih, ya kan ya. Iya. Terus kita kadang-kadang suka kangen nih sama sulap-sulap Ustadz Coba, Kokolim. coba. Lagi pagi-pagi gini kan. Iya ada lagi dong, ada sulap apa lagi nggak hari ini? Kita butuh hiburan. Ada nggak Ustadz? Ini udah Iya ada dong, kita penasaran banget nih sama sulapnya Ustadz nih. gitu. Baik. Iya. Ya, Mana Ustadz? Sulap mengenai mic? Koko itu kan dikenal sama ada ilusionis. Iya. Jadi ilusionis itu kalau ceramah pakai filosofi sulap-sulap yang spektakuler. Iya coba ada sulap apa pagi hari ini? Aku Saya penasaran banget. bawa duit nih, mana koinnya? Saya punya tas. Pak Sony boleh pegang ini? Boleh dong. Oke. Ini namanya dompet ya. Iya dong. Kalau isinya pasti dompet ini isinya apa sih? Uang. Uang. Kita ambil uangnya. Ya. Coba kita lihat. Loh, kebakaran. Mana uangnya? Kok ada api? Iya. Nah, Allah. saya mau ngambil koin aja. Aduh, mana koinnya ini? Duh. Mana. Ayo Ustadz. Mana? Ada nggak ya? Nah, dapat nih. Masya Koinnya Allah, lelip ternyata. Ya. Nah, Iya. ini ada 2 koin nih. 2 koin. Satu berapa? Iya, 1000. Kalau ini 1000. 1000. 500. Oh, 500. 500. Iya. Aku kelihatannya kayak Yang 1000 ini dari sini. 500. 500, satu 1000, jadi 1500. 1500. 500. Ya. Yang ini 1000. 1000. Coba. coba ya. Kita lihat filosofinya ya. Filosofinya dimulai. Kita cerdil ceramah dengan Ilusi. Lihat tanggal goyang, nggak ada apa-apa ya. Ya. Iya. Mm-mm. Jadi apa tuh? Lah. Jadi apa? Tunggu dulu. Koin 500-nya mana? Jadi 1500 itu kok nilainya. Kok jadi 1000 doang? Hanya 1000. Yang 500 500-nya bisa menghilang dalam sekejap. Loh kemana? Kemana? Begitulah. Ini filosofinya tahu nggak Bang Sony? Enggak, maksudnya Ini gimana sih? bahwa kalau kita menutupi aib orang lain, maka Allah itu sebenarnya menutupi aib kita. Oh. Ya Pas kan? banget. Gimana kalau kita jadikan tema ini Ini aja? masalah aib. Kalau kita nutupi aib orang lain, pas Allah nutupi Jadiin aib. tema yang kira-kira yang bagus apa temanya Ustadz Kayak kalau kayak menghilang gitu? gitu ya. Kayak menghilang tiba-tiba tertutup gitu seperti aib seseorang yang Ya. ditutupi sama Allah Subhanahu wa Karena taala. dia telah begitu. berdosa sehingga Allah tutupi. Para pendosa itu ditutupi aibnya oleh Allah. Itu Gimana aja, kalau Ustaz. jadikan tema? Oh ya udah deh Iya, gini iya. aja tema Gini yang bagus hari ini gini. Para pendosa yang ditutupi aibnya oleh Allah gimana? Kena itu. Boleh, boleh, cocok boleh, banget. Baik, kalau gitu temanya adalah para pendosa yang ditutupi aibnya oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam, itu indah Masya Allah. Sudah dibuka dengan sulapnya yang Masya Allah luar biasa sekali dari Ustadz Kokolim. Akhirnya timbullah hari ini gimana kalau kita bahas aja nih mengenai aib. Karena kan tadi kan sulapnya menutupi satu sama lain. Akhirnya tema kita hari ini adalah para pendosa yang ditutupi aibnya oleh Allah. Masya Allah. Kalau bicara aib aku harus langsung nanya sama Ustadz Maulana dulu untuk terlebih Iya. dahulu. Ustadz. Iya. Ngomong-ngomong soal aib, Ustadz, kita sama-sama tahu kalau aib identik dengan kesalahan atau dosa Kekurangan. seseorang, kekurangan, atau sesuatu yang buruk yang harusnya ditutupi gitu kan. Cakep. Nah, tapi selain itu ada lagi gak sih macam-macam jenis aib Ustadz? Aku penasaran banget loh. Silakan Ustadz Maulana. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Koko, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini 2 Zulhijjah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Berarti 7 hari lagi kita lebaran Idul Adha. Ih, Masya Allah. Bersiap ya luar biasa. Maka kalau berbicara tentang aib, aib itu adalah suatu celah atau kondisi yang tidak baik. Tentang apa? Seseorang jika diketahui orang lain akan membuat dia malu. Itulah aib.
Nah, kalau berbicara tentang aib, tidak ada manusia tidak ada aibnya. Pasti ada kekurangannya. Gantengnya pasti ada sisi lain yang harus ditutupi. Mohon izin kepada semuanya tanpa menjelekkan. Tapi kita harus menyampaikan bahwa sebenarnya kita punya kekurangan. Sehingga Allah menutupi kekurangan kita. Dengan apa? Di kebaikan, dengan doa, dengan amalan ibadah kita. Nah, kali ini kita bahas. Ada berapa jenis aib? Ternyata aib itu ada terbagi 2 kategori. Sekali lagi 2 kategori. Yang pertama aib yang sifatnya khalqiyah. Artinya aib yang sifatnya qadrullah. Sudah diatur oleh Allah, artinya sudah ditentukan. Dan ini susah untuk kita rubah. Makanya ada namanya sesuatu yang ya orang berusaha untuk memperbaiki. Ya, tapi tidak merubah ya, sekali lagi tidak merubah. Karena ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka dalam hal ini sebaiknya kita menjaga, jangan sampai disebarkan. Jangan juga kita merendahkan diri kita dengan menyebut-nyebut aib kita, kekurangan kita. Sudah. Tapi ada lagi satu, yakni aib yang berupa perbuatan maksiat. Baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dalam hal ini ternyata juga terbagi 2. Aib atau perbuatan maksiat ini kan tidak bisa diketahui orang. Kalau diketahui orang kan jadi malu kita. Jadi malu. Ternyata ada 2 juga. Ada dosa maksiat yang sembunyi-sembunyi yang berkaitan dengan Allah. Berkaitan dengan Allah. Ini sama sekali jangan kita sebarkan, sampaikan atau informasikan. Seakan-akan kita memperlihatkan kesombongan kita. Saya pernah begini loh, nggak boleh. Jangan sekali-kali. Karena sebenarnya Allah sudah mengampuni dosa kita dengan perbuatan amal ibadah kita. Mohon izin, mohon maaf. Tapi jangan sampai buktinya Allah tidak memperlihatkan itu karena tidak dipermalukan kita. Kemudian yang kedua, ada aib yang berupa maksiat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tapi berkaitan kepada sesama manusia. Jadi ini sebaiknya mohon izin, mohon maaf, sebaiknya pun harus kita tutupi. Jangan sampai kita, dia pernah ambil barangnya itu. Jangan sampai dia sudah berdamai. Jangan sampai dia sudah saling memaafkan. Jangan sampai dia sudah ridho. Ini makanya kita tidak boleh terlalu ikut campur. Cuma dalam hal ini kalau berkaitan kepada sesama manusia tidak ada salahnya kalau kita ibaratnya klarifikasi atau mungkin selidiki. Makanya ada sesuatu yang boleh membuka untuk warning, peringatan. Bisa. Makanya betul tadi kata di waktu kita berunding di studio sebelum masuk di dalam ruangan. Bisa jadi ada aib yang ditutupi dalam hal ini bisa berkaitan dengan ghibah dan sebagainya. Harusnya kita tutupi malah kita nampakkan. Hati-hati loh. Kalau hubungan kepada Allah bisa jadi dia tobat. Sementara kita masih tercatat karena kita membuka aib orang. Oh, jadi udah kita buka aib orang dosa, ada dosa lagi gibahnya itu, Ustaz? Iya. Jadi Karena dosa kalau Allah kan double-double. maha pengampun. Tapi kalau manusia hubungan kepada sesama manusia harus minta maaf. Makanya kita pelajari aib ini untuk agar supaya kita tidak melakukan hal yang berkaitan dengan aib. Contoh, membongkar aib orang, mempermalukan, mematikan orang. Bahkan orang mematikan karir orang disebabkan karena tanda kutip membongkar aib orang. Aduh, nauzubillahimin zalik. Untungnya aku nanya loh, karena aku taunya aku pikir aib itu ya udah dosa seseorang yang kita bongkar itu aja. Ternyata banyak banget faktor-faktor lainnya ya. Ya Allah, makasih Ustaz, jazakallah Ustaz Maulana. Jamaah kita akan lanjutkan lagi lebih dalam lagi mengenai aib karena ini baru permulaan aja gitu. Kita akan bahas lebih dalam, kita tuntas lagi. Soalnya kalau bicara soal aib tuh memang harus dipelajari karena orang suka salah kaprah mengenai itu. Apalagi aku pernah baca nih Ustaz Syam nih. Mengenai aib juga diriwayatkan Ad-Dailami. Katanya gini, berbahagialah orang yang disibukkan oleh aib sendiri daripada menyibukkan diri dengan aib orang lain. Ya aku pusing sebenarnya bacanya. Maksudnya apa sih kok kita harus bahagia dengan aib gitu loh. Bahagia dengan aib sendiri gitu Iya, ya. aib sendiri itu gimana? Aku mohon penjelasannya Ustaz Syam. Oh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Guru-guruku yang mulia, Ustadz Maulana yang dimuliakan Allah, Ustadz Kokolim, Amin. Mas Soni yang dimuliakan Allah, dan Wa seluruh iyyakum. guru kami yang sedang menonton acara ini, Islam itu indah, dan seluruh jamaah yang setia selalu menemani kami di pagi hari yang berberkah ini. Tabe tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, ternyata ketika Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, itu Nabi Adam keluar dari surga tuh harusnya Nabi Adam nyalahin siapa coba? Nyalahin Iblis. Iblis. Karena iblis yang dalam Al-Quran disebutkan fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuri'a anhuma min sawatihima. Iblis datang membuat was-was, akhirnya mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mestinya yang disalahkan oleh Nabi Adam itu adalah iblis. Yang kedua, Nabi Adam tuh harusnya ketika dikeluarkan dari surga sampai ke buminya Allah Subhanahu wa taala, mestinya dia langsung protesnya sama siapa? Sama Allah. Karena Nabi Adam tahu, Allah nih udah tahu saya pasti akan ke bumi, tapi kenapa saya harus melalui yang namanya skenario-skenario ini? Mungkin ketika dia dilemparkan ke bumi, mungkin Nabi Adam bisa saja ngomong gini, ya Allah kalau aku emang mau dikirim di bumi, ngapain aku harus melewati skenario tinggal di surga lah, digoda setan lah. Kan kamu udah tahu aku mau dikirim di muka bumi ini. Tapi ternyata apa doa Nabi Adam alaihissalam? Rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Alih-alih menyalahkan syaitan, alih-alih menyalahkan iblis, alih-alih protes ke Allah, Nabi Adam justru membaca doa, Rabbana zalamna anfusana, Tuhan kami ini menzalimi diri kami sendiri. Artinya dia ingat bahwa ini kesalahan saya sendiri gitu. Maka kata Nabi Adam, wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau kau tidak mengampuni kami lalu tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami menjadi orang yang merugi. Kebalikan daripada rugi adalah beruntung. Maka kembali dari pernyataan tadi yang disampaikan oleh Sony bahwasanya bahagia orang yang memikirkan aibnya sendiri. Karena kalau dia sibuk untuk mencari kambing hitam, dia sibuk untuk menyalahkan orang lain, dia sibuk untuk mencari aib orang lain, maka dia akan lupa terhadap aibnya sendiri. Sedangkan orang yang ingat terhadap kekurangannya sendiri maka dia harus berbahagia. Kenapa? Karena dia akan introspeksi dirinya. Nabi Adam alaihissalam langsung introspeksi dirinya. Oh ini karena kesalahan saya sendiri. Yang kedua, kita dalam keadaan yang namanya lockdown misalnya. Atau dalam keadaan COVID-19 ini. Sejarah itu berulang. Di zaman dahulu sudah ada yang kena lockdown. Lebih parah lockdownnya daripada kita. Siapa itu? Yunus bin Matta, Dhunnun, Nabi Yunus alaihissalam. Kena lockdown, masuk ke dalam perut ikan. Kemungkinan selamatnya itu cuma berapa persen. Orang ditelan ikan itu siapa sih yang selamat gitu ya. Ketika masuk ke dalam perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam bukan malah protes. Kok aku dibuang dari kapal, kok aku ditelan oleh ikan, kenapa umatku begini? Dia kan kabur dari umatnya ya. Kabur dari kaumnya karena umatnya ini tidak bisa didakwahi. Ternyata di dalam perut ikan Nabi Yunus alaihissalam membaca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sungguh aku menzalimi diriku sendiri. Artinya para nabi-nabi Allah ini sibuk memikirkan kekurangannya sendiri. Saya ini ditelan ikan bukan karena yang namanya kesalahan mereka yang tidak mau didakwahi, tapi saya yang salah. Kenapa saya meninggalkan mereka? Artinya mereka ini orang-orang yang berbahagia karena mereka sibuk memikirkan aib mereka sendiri. Bahagianya satu, bisa introspeksi diri. Yang kedua, Allah menyelamatkan orang-orang yang sibuk memperbaiki dirinya. Bagaimana bisa memperbaiki dirinya kalau dia tidak pernah yang namanya memikirkan kesalahan dirinya gitu. Oh Masya Allah, akhirnya aku jadi tahu, aku pikir tuh bahagia karena apa, ternyata jadi kita bisa introspeksi diri. Jadi, kalau nggak tahu kekurangan diri kita bagaimana kita memperbaikinya? iya sih, Iya. dan kita juga ngapain juga ngurusin aib orang lain, toh aib kita pasti lebih banyak karena kita lebih tahu mengenai diri kita ya. Subhanallah. Sedangkan seluk beluk hati orang lain ya Ustadz mungkin kan yang tahu cuma orang itu ya. Benar. Ya Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masya Allah, jazakallah khair baca Ustadz itu. Syam. Itu akhirnya jadi pelajaran buat kita, akhirnya ngapain sibuk ngurusin orang lain ya jamaah. Introspeksi diri, istighfar, mohon ampun sama Allah. Masya Allah, kalau punya masalah juga mungkin lebih baik seperti itu. Tapi ngomongin masalah nih, aku pernah punya masalah nih Ustadz Kokolim. Aku bingung nih, ini berhubungan juga sama aib juga. Aku bingung nih ketika aku diterpa kayak gitu, aku ngapain nih? Akhirnya aku curhat sama orang. Terus ada yang bilang, lo ngapain curhat? Curhat kan sama aja ngebuka aib sendiri. Terus aku jadi serba salah.
Ada aku gimana curhat apa enggak ya? Terus kalau misalnya mau curhat jadinya nanti curhat ke siapa yang tepat? Aku mohon penjelasan dong sama Ustadz Kokolim gimana yang benarnya Ustadz? Mohon Baik, penjelasannya monggo nih. Ustadz. Jamaah yang terhormat Allah Subhanahu wa taala. Curhat ya, rata-rata kita tuh kalau curhat itu berbagai macam alasan. Minimal 2 alasan nih minimal. Satu, ketika kita curhat pengen mendapatkan sebuah solusi, maka tidak disalahkan. Orang yang ketika curhat kepada orang yang ahlinya, kepada ulama, karena al ulama'u warasatul anbiya. Curhat kepada seorang ulama, kepada orang yang ahlinya untuk mendapatkan solusi. Maka Islam dibolehkan. Kenapa demikian? Karena dalam kitab Sahih Bukhari, ya, itu ada sebuah riwayat pada zaman Nabi Musa. Ketika ada orang sudah membunuh 99 orang. Lalu dia lari ke seorang rahib. Minta pendapatnya, wahai rahib, saya sudah membunuh 99 orang. Lalu saya pengen taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dia menceritakan aib dia sendiri nih. Orangnya tadi yang nggak tahu dia membunuh orang, tapi jadi tahu. Kata rahib, kau tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu rahib tadi dibunuh nih. Dibunuh sama pemuda tadi. Sehingga sudah genap membunuh 100 orang. Subhanallah, Masya Allah. Nah, lalu dia cari orang yang paling alim di muka bumi. Ketika ketemu orang alim tersebut, lalu dia berkata, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah saya ketika hali minallahi taubah? Apakah saya mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau saya taubat, apakah diterima taubat saya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka orang alim tadi mengatakan, innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akan diterima taubatmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita menceritakan aib kita sendiri atau tujuannya pengen mendapatkan solusi, maka itu dibolehkan dalam agama Islam. Contoh, kalau kita menemukan orang dalam masyarakat itu terang-terangan berbuat kejahatan, berbuat kezaliman, kita tahu. Maka Islam juga mengajarkan uzkurul fajir bima fihi kayahzurhun nas. Ceritakanlah hal orang yang berbuat zalim terang-terangan. Contoh, kita punya sahabat di Bang Sony, kita tahu dia ini kalau bertamu rumah orang itu pasti jadi korban pemerasan dia. Kita yang tahu. Ketika ketemu dia mau bertamu lagi, kita boleh cerita, hati-hati sama dia ya. Kita boleh menceritakan. Tujuannya apa? Kayyahzuruhun nas, agar manusia berhati-hati sama dia. Oh bukan karena ngomongin orang ya kalau gitu enggak ya? Iya. Nah itu kan kalau kita seperti mencari sebuah keadilan boleh. Ketika kita di kantor polisi, kita diinterogasi, kita menceritakan aib seseorang, tapi tujuannya mendapatkan sebuah keadilan. Itu diperbolehkan dalam agama Islam. Tetapi curhat hanya sebagai ungkapan kekesalan, kekecewaannya, maka itu dilarang oleh agama Islam, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengatakan begini, kalau saya itu kalau nggak curhat, kalau nggak melakukan undang-undang hati saya tuh nggak plong katanya begitu. Ini bisikan setan biasanya. Curhat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau curhat, carilah tempat curhat yang bisa memberikan sebuah solusi. Apa yang terbaik? Curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia yang hidup di muka bumi ini, Mas Sony, pasti punya masalah. Ya. Ketika manusia yang hidup tidak memiliki masalah, maka maaf ya Ustadz Maulana ya, maka dia tidak ada ubahnya seperti saudara-saudara kita yang sedang berada di rumah sakit jiwa. Maaf ya. Ya. Mereka tuh nggak punya masalah. Lempeng aja ya. Lempeng aja dia. Mau berbusana nggak busana, nggak jadi masalah. Nggak dipikirin sama mereka. Bahkan ngaku jadi, saya presiden loh, Ya. nggak jadi masalah. Ternyata justru orang yang nggak punya masalah, itulah orang yang bermasalah. Oh iya benar. Oleh karena itu, jadikanlah masalah untuk hidup, bukan hidup untuk buat masalah. Ketika kita punya masalah, solusinya kan Al-Quran sudah memberikan solusi. Surah At-Tolak 2 dan 3. Apa solusinya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, senantiasa menegakkan ketakwaannya kepada Allah, Allah sudah berjanji, ya ja'allahu makhraja. Pasti Allah berikan dia solusi. Allah berikan dia jalan keluar dari segala masalah-masalah yang ia hadapi. Bahkan dikasih bonus. Bahkan dikasih bonus. Tapi kan Ustadz bilang kan kalau curhat sama Allah. Tapi kadang kan Allah maaf ya mungkin tidak langsung ngasih kita jawaban. Sedangkan kita manusia butuh unek-unek gitu kan. Butuh penyelesaian dari masalah kita. Emang kalau curhat sama saudara kandung yang dipercaya itu boleh gak sih Ustadz? Kalau pengen mendapatkan sebuah solusi boleh. Oke. Tapi kalau tujuannya mengungkap unek-unek kekesalan sebagai itu dilarang dalam agama. Oh baik, berarti kalau cuma sekedar curhat atau ngebanggain aib kita itu nggak boleh ya untuk cerita-cerita. Tapi kalau untuk mendapatkan keadilan, kebenaran itu boleh diperbolehkan. Boleh. Karena Masya Rasulullah Allah. mengajarkan man satara musliman
satarallahu yaumal qiyamah. Barang Masya siapa yang Allah. menutup aib saudaranya sama muslim, maka nanti pada hari kiamat Allah akan tutupi aibnya. Masya Allah, jazakallah khair Allah. Ustadz. Jadi Sama-sama, pelajaran buat Pak kita Soni. semua ya jamaah yang ada di rumah ya. Boleh